Halo semuanya, ketika video ini dibuat, alhamdulillah channel saya sudah mencapai 22.000 subscriber. Wih, alhamdulillah ya. Kalian semua pokoknya epic ya, epic. Nah, ini kan saya sudah mencapai 20.000 subscriber. Kira-kira konten apa yang akan saya buat? Oke, saya sudah menyiapkan konten jangka panjang dan konten jangka pendek. Apa itu? Konten jangka pendek adalah konten di mana saya bisa menciptakan sebuah konten dengan waktu yang singkat. Nggak perlu riset panjang-panjang gitu, ya kan? Oke, jadi kontennya apa ketika konten jangka pendek? Kontennya yang pertama adalah konten reaction. Yes, saya akan buat konten reaction. Jadi bagi kalian yang punya video yang berhubungan dengan visual effects ataupun mungkin 3D, bisa silahkan tag saya di Instagram saya ya, @rifkiartstudio. Nanti saya edit nih di bawahnya ya, dan hashtagnya rifkiartstudio. Nanti di situ akan saya komentari, saya reaction, yang mana semoga kedepannya karya kalian bisa jauh lebih bagus dan lebih epic lagi. Yoi, ya kan? Jadi tunggu apa lagi? Silakan tag Instagram saya tunggu karya-karya kalian yang epic. Oke, itu ya konten pertama, yaitu konten reaction. Konten kedua adalah lazy tutorial. Yes, banyak yang komentar ke YouTube saya dan Instagram saya, "Bang, buat tutorial jangan cepet-cepet gitu, gue nggak ngerti." Well, gini, lazy tutorial itu adalah tutorial yang dibuat dalam jangka waktu 1 menit ya, atau mungkin pendek lah. Nah, ini target pasarnya adalah bagi kalian yang sudah paham basic-basicnya gitu. Nah, ada pun konten yaitu tradisional tutorial yang mana tidak terpacu oleh waktu, jadi jauh lebih santai. Dan itu memang target pasarnya adalah bagi kalian yang belum paham soal softwarenya atau belum paham basic-basicnya. Jadi terkadang kalau misalnya saya buat lazy tutorial, nanti akan saya buat versi panjangnya, yang mana bisa kalian lebih lihat lebih in-depth-nya lagi gitu. Ya. Jadi itu, yang pertama reaction, yang kedua adalah lazy tutorial. Oke? Itu konten jangka pendeknya. Lalu bagaimana dengan konten jangka panjangnya? Konten jangka panjangnya adalah ketika ada suatu hal yang baru di dunia industri visual effects, maka saya akan memberitakan kepada kalian apa hal baru apa dan kenapa kita harus hype dengan hal baru itu. Contohnya misalnya yang baru-baru ini adalah Unreal Engine 5 gitu kan, itu lagi hype banget sekarang. Mungkin saya akan bisa buat videonya itu. Jadi penjelasan soal perkembangan industri visual effects. Itu konten pertama yang jangka panjang. Yang perlu diingat adalah ketika konten jangka panjang ini diperlukan waktu yang cukup lama untuk riset ya, tapi saya usahakan dibuat secara secepat mungkin gitu ya. Itu yang pertama, yaitu tentang perkembangan industri visual effects. Lalu konten kedua adalah tentang penjelasan terminologi di visual effects. Mungkin kalian pernah dengar soal rotoscoping atau chroma keying gitu kan. Tapi mungkin ketika ada yang nanya rotoscoping itu apa, kalian nggak bisa menjelaskan. Nah, itu adalah konten yang kedua. Saya akan membuat video penjelasan tentang terminologi di visual effects, yang mana bisa menambah ilmu kalian. Itu kan hal-hal basic, jadi jangan sampai kalian nggak paham soal hal itu. Nanti akan saya buat itu konten jangka panjangnya ya. Nah, lalu yang konten ketiga adalah tutorial Blender. Ya, saya akan buat tutorial Blender, tapi saya nggak akan buat tutorial Blender yang membahas soal UI, user interface, atau pengenalan tool dasar. Saya nggak akan buat itu. Kenapa? Karena kalian bisa mengecek di videonya channel Dodi Priatmono atau di Gromor Studio. Di channel saya sendiri akan lebih berfokus kepada tentang shading ya. Jadi bagaimana cara membuat material yang realistik. Kenapa? Karena saya melihat di Indonesia itu jarang sekali ada tutorial tentang bagaimana cara membuat material realistik di Blender. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah tracking. Saya akan buat video tentang bagaimana cara tracking video secara in-depth di Blender ya kan. Lalu adalah tutorial tentang compositing di Blender ya. Jadi kita akan membahas visual effects dari A sampai Z ya. Terutama di bagian shading, tracking, dan compositing. Mungkin dalam perjalanan waktu saya akan membuat tutorial tentang simulation ya. Tapi untuk sekarang itu dulu ya. Oke. Jadi mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan tentang update channel ini, yang kedepannya akan membuat konten seperti apa. Bagi kalian yang punya saran apakah saya akan buat video apa, bisa tuliskan kolom komentar di bawah ya. Karena ya kita butuh feedback, bukan supaya mau berkembang channel ini jauh lebih baik, bukan? Itu yang kita perlukan. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Saya Rifki, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Epic.